Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 26 Juni 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pimpinan pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya I Huwae, dan kebaktian jam 9 di Gedung Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta E Nayatuen dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Tiga, kebaktian saat ini merupakan kebaktian perhadliran untuk perjamuan kudus minggu depan 3 Juli 2022. Empat, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Ibu Baby Werinusa dan keluarga Sony Werinusa, unit 1 sektor Kenanga, berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan 1 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. 2. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. 3. Dari satu keluarga di unit 2 sektor Teratai berupa uang sebesar 500.000 rupiah untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Hatiku siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya.
hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kebaktian di saat ini akan dimulai. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nas pembimbing Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita puji Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 19 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Allah yang akbar, mengagungkan karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, berputra semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati, disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Umat yang mengaku dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami tergoda untuk dikuasai pikiran yang jahat. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Kami mengaku ya Tuhan, kasihanilah kami. Melakukan nyanyian GPM nomor 50 bait yang pertama.
Tuhan ampunilah dosa kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah pengampunan dosa. Beta jemput jemaat bangkit berdiri dan mendengar bahkan menerima petunjuk hidup baru. Jemaatku, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Demikian petunjuk hidup baru, kita kidungkan pujian PKJ nomor 37 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bila ku renung dosaku padamu. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan
silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini saatnya kita ada dalam pembacaan serta pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Dominggu, hari yang Engkau berikan bagi kami umat-Mu untuk ada dalam berkebaktian di saat ini, kami akan membacakan Alkitab yang berisi kebenaran firman Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas semua kami, supaya pembacaan firman yang akan kami baca, serta kami dengarkan lewat refleksi firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan pelayan firman, kami mampu mengerti dan kami mampu untuk melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami memasuki usbu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, sesuai dengan Lembaga Pembinaan Jemaat, pembacaan terambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan dari segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak,
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Ya, Bapak Ibu, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, pagi ini udara begitu cerah, dan beta juga yakin hati Bapak Ibu juga cerah. Beta juga pasti yakin Bapak Ibu siap menerima firman dan katong semua akan bikin akang di tengah-tengah ketumpung hidup. Bagian firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25 ini menceritakan tentang manusia dan Taman Eden. Ketika katong membaca pasal ini atau ayat ini, katong bisa membayangkan bagaimana indahnya Taman Eden. Katong bisa melihat dan katong bisa menilai bagaimana keagungan dan kedahsyatan Tuhan atas ciptaannya. Kalau sekarang ini Taman Eden masih ada sampai sekarang ini, mungkin beta dan Bapak Ibu supi cari sudahlah katong selfie di akang. Karena begitu indahnya Taman Eden itu, begitu dahsyat keagungan dan kemuliaan Tuhan, Tuhan kasih akang for manusia lia akang. Tuhan mau supaya apa yang Tuhan kasih itu akan tetap terawat dan terjaga. Tuhan mau apa yang Tuhan kasih tetap ketong lihat akan dan terus melihat bagaimana kebaikan Tuhan bagi manusia. Tuhan kasih Adam ada di taman itu, Taman Eden, supaya dia menjaga. Tuhan hadirkan Adam supaya Adam memelihara taman itu. Hawa pun menerima tanggung jawab itu. Hawa tinggal di taman yang berlimpah-limpah dengan semua yang dia butuhkan. Adam tinggal di taman yang begitu indah. Siapa yang saya mau? Peter dan Bapak Ibu juga kalau disuruh tinggal pasti katong mau. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah katong mau jaga akang keseng? Dan Adam diperintahkan untuk menjaga, merawat, tetapi Tuhan juga tahu Adam juga butuh penolong untuk menjaga taman itu, untuk menjaga apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan seorang perempuan. Dan hari ini juga, dan katanya juga harus mengakui bahwa perempuan itu penolong. Perempuan itu yang menjadi penolong laki-laki. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan penolong bagi Adam, seorang perempuan yang bernama Hawa. Don dua tinggal di Taman Eden, don dua dikasih kesempatan menikmati keindahan Taman Eden, don dua dikasih kesempatan menikmati apa yang akan mereka makan dan minum di Taman Eden itu. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kesenangan mereka, di tengah-tengah rasa sukacita mereka, mereka lupa Tuhan dengan perintahnya. Dong lebih dengar iblis bilang. Dong lebih dengar apa yang iblis sampaikan kepada don dua, dan akhirnya pun dong mengikuti apa yang disampaikan kepada iblis, kepada mereka, dan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, ketika ketong mendengar, ketong tahu tentang perjalanan Adam dan Hawa,
Pengalaman-pengalaman Adam dan Hawa mungkin juga tidak sama dengan beta dengan Bapak Ibu. Tetapi ketika kejatuhan mereka, itu pasti ada sama dengan beta dengan Bapak Ibu. Pasti ada sama beta dengan Bapak Ibu. Kegagalan kehidupan Adam dan Hawa pasti juga seringkali beta dan Bapak Ibu lakukan di tengah-tengah ketumpung hidup. Beta dan Bapak Ibu juga dikasih kesempatan sama Adam dan Hawa di tengah-tengah alam ciptaan yang begitu indah ini, di tengah-tengah alam yang bisa membantu dan menolong beta dan Bapak Ibu, tapi kadangkala ketong gagal. Sebagai orang-orang yang diutus untuk menikmati dan melihat keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Katong gagal untuk memelihara dan menguasai akan alam ini dengan tanggung jawab yang Tuhan bilang. Katong jaga alam ini, Tuhan kasih kebebasan for katong untuk jaga. Tapi ketika katong jaga, bukan dengan katong pun mau, dengan katong pun suka. Tapi dengan apa yang Tuhan pun suka dan Tuhan pun mau. Bapak Ibu, kalau katong lihat katong pun kehidupan sekarang ini, beta mau bilang beta dan Bapak Ibu diciptakan bukan sebagai pelancong. Yang duduk hanya dan menikmati, yang duduk hanya dan menikmati kesenangan dan tidak memelihara apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Beta dan Bapak Ibu bukan sebagai pelancong di dunia ini. Tapi ada tanggung jawab yang harus beta dan Bapak Ibu lakukan. Salah satunya memelihara alam ini. Bagaimana katong memelihara alam ini? Kadangkala Bapak Ibu, beta dan Bapak Ibu diciptakan segambar dengan Tuhan supaya katong bisa lihat alam ini. Beta dan Bapak Ibu diberikan akal, beta dan Bapak Ibu diberikan perasaan, beta dan Bapak Ibu diberikan kasih. Supaya dengan semua itu kita bisa melihat alam ini. Ada akal, ada perasaan, ada kasih. Ketika ada dan melakukan tanggung jawab untuk memelihara alam ini. Tapi kadang-kala katong saya mampu bikin itu. Katong mau menjaga alam bagaimana, kadang-kala katong lebih mementingkan katong pun kepentingan. Datang ujang, buang sampah di selokan sah. Sento yang doni bawah tuh mau banjir kah? Mau taprop di dalam got kah? Air mau masuk di dompung rumah kah? Katong sih pikir itu. Yang penting katong pun got bersih. Itu kadang-kala seperti itu. Katong menjaga alam, tapi katong mementingkan diri sendiri itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kadang-kala juga katong pembuka pintu bersih, katong buang sampah di orang lain pembuka pintu. Itu juga terjadi. Dan beta dan Bapak Ibu juga pernah mungkin mengalami dan melihat itu. Katong jaga alam tapi mementingkan diri sendiri dan tidak ada punya kasih, tidak ada punya perasaan. Kasih sayang itu sudah tidak ada lagi. Yang cuma ada apa Bapak Ibu? Kasih tinggal. Saya ada kasih lah, kasih sayang yang ada lah. Yang ada cuma kasih tinggal. Yang ada cuma apa lagi Bapak Ibu? Kasih biar. Yang ada apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu kasih apa lain? Kasih rusak. Itu saja yang ada dalam ketumpung hidup. Kasih tinggal, kasih biar, kasih rusak. Mau dengan semau, beta dan Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Walaupun akan cuma sedikit sah. Mau sedikit kah banyak tetap judul kasih rusak. Mau sedikit atau banyak tetap judul kasih biar. Dan kalau konteks semacam itu, bagaimana katong bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu untuk bisa melakukan tanggung jawab beta dan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, katong segambar dengan Allah bukan hanya duduk-duduk saja, tapi mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Kalau polusi udara terjadi banjir, siapa yang rugi? Beta dan Bapak Ibu juga rugi. Dampaknya for beta dan Bapak Ibu. Untuk itu ketika ada tanggung jawab yang Tuhan kasih dengan peranan Roh Kudus dalam hati dan pikiran beta dan Bapak Ibu, mari katong bikin akang. Jaga alam ini supaya kalau terjadi sesuatu, kalaupun terjadi sesuatu, jangan katong salahkan Tuhan. Tanya dulu, katong kasih baik akan alam ini atau katong kasih rusak alam ini? Untuk itu Bapak Ibu mari kita tetap ada dan pasti kita mengharapkan cuaca seperti ini di hari besok dan seterusnya. Kita tetap berdoa, tetap dalam perlindungan Tuhan dan catatan firman Tuhan di hari ini. Mari kita jaga alam ini. Mari kita bertanggung jawab dengan perintah yang Tuhan kasih. Lalu mari kita sadar diri supaya kita bikin sesuatu bukan hanya untuk kepentingan kita diri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Supaya Taman Eden itu tetap ada dan mengelilingi ketumpung hidup.
Bukan saja dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat atau di mana saja berada. Kalau ketum bikin apa yang Tuhan mau, berarti ketum pun juga akan menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan ketum satu demi satu, bahkan rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan sayang ketum semua. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan dipungut, kita menyanyi dari PKJ nomor 203 dan 216. Ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah,
sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. PKJ 216 ayat yang pertama dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur.
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalir kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk laki-laki Bakung membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 3 Juli, dipersilahkan berdiri. Untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat soal ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengurniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu. Tuhan jaga dan dampingi ketong semua, tuntun sampai pada tanggal 3 dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika kami diberikan kesempatan sampai di saat ini, bahkan dilayakkan oleh Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami, kami pun mengaku sungguh tidak ada Allah selain Engkau ya Tuhan. Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu peduli, Allah yang senantiasa ada dan menuntun kami hingga sampai di saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami ada dalam satu persekutuan di saat ini. Kami mau berdoa menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami. Kami mau menyerahkan seluruh apa yang akan kami lakukan di usbu yang baru ini.
Kami mau bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tapi sebelum kami menuturkan satu demi satu, hamba mohon kepadamu, ampuni kami Tuhan. Kalau dalam pergumulan, dalam tanggung jawab kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari, ada banyak hal yang kami lakukan melanggar titah dan kehendak-Mu. Berdoalah hamba bagi umat-Mu. Engkau lihat kehidupan kami semua, pribadi, rumah tangga kami. Engkau tahu sendiri apa yang kami kerjakan untuk kehidupan rumah tangga kami. Berkatilah semua pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan dari pekerjaan itulah kami akan mendapat makan, minum, bahkan meja-meja makan kami terpenuhi dengan berkat-Mu. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih dan nyatakanlah kebaikan-Mu bagi kami. Sehingga kami dapat melakukan tanggung jawab dimanapun kami bekerja. Bahkan juga tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak-anak. Dalam pergumulan dan aktivitas kami semua. Inilah semua kehidupan dan pergumulan kami rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau sendangkan telinga kasih-Mu, Engkau mendengar dan Engkau menjawab itu ya Tuhan. Dan ampunilah kami ketika ada dalam pergumulan rumah tangga kami. Kami selalu menghadapinya dengan cara kami tanpa melibatkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sadarkan kami bahwa Tuhan mampu menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kami. Dan biarlah kami tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan anak-anak kami semua, yang mana mereka ada dalam pendidikan yang sudah pada masa liburan. Berkati dan jagalah mereka dalam masa-masa liburan. Dan biarlah dalam masa-masa liburan ini mereka pergunakan sebaik-baiknya. Dan mereka tetap dijaga, dilindungi, kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan bagi mereka. Sehingga pada saat mereka masuk sekolah lagi, mereka tetap ada dalam keadaan sehat. Bahkan mereka tetap ada dan dilayakkan oleh Tuhan untuk tetap bergumul dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai murid, bahkan sebagai mahasiswa. Tuhan juga jaga, lindungi kami, bahkan memberkati segala usaha anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, bergumul untuk masa depan mereka. Tuhan tolong dampingi mereka. Tuhan memberkati segala usaha mereka. Tuhan mampukan mereka. Tuhan pegang tangan mereka. Dan kiranya Engkau menjawab itu seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan mereka juga tetap melibatkan Tuhan dalam melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menggapai masa depan mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan penuhi. Apa yang menjadi kekurangan mereka Tuhan tolong sempurnakan itu dengan cara-Mu ya Bapa. Dan biarlah mereka tetap ada dengan ungkapan syukur dalam melakukan tanggung jawab mereka untuk meraih masa depan. Apapun jawaban Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tetap bersyukur, bahkan percaya sungguh mereka tidak pernah sendiri. Ada Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, hamba juga berdoa bagi orang tua yang sudah ada pada usia lanjut. Hamba berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka bersama dengan janda duda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Tuhan kenal mereka masing-masing dengan setiap ucapan doa-doa mereka yang mereka bawa di hadapan-Mu. Tuhan tetap ada dan memberkati seluruh usaha-usaha mereka untuk kehidupan mereka. Dan Tuhan tetap kuatkan dan mampukan mereka. Pertolongan yang berasal daripada-Mu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Umat yang sementara ada dan diperhadapkan dengan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bapak Lekipio yang ada di sektor Dahlia sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan mereka lewat obat penawar yang mereka gunakan. Tuhan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Bapa di sorga. Dan biarlah tetap mereka punya pengharapan dan percaya sungguh Tuhan sanggup menyatakan kuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka pun mampu dan selalu menerima kelayakan dari Tuhan di mana mereka disembuhkan dan dipulihkan. Hamba berdoa bagi Ibu Popi Dias yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Diberkatilah Ibu terkasih, kekuatan kesehatan yang lebih baik lagi Engkau anugerahkan baginya. Sehingga ia pun akan benar-benar pulih dan dapat ada dan bersama-sama dengan kami lagi ada dalam tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu.
Hamba juga berdoa bagi keluarga yang berduka di minggu yang telah berlalu, keluarga Waifli Luhu Lima, keluarga Hanusa Lopulalan Fordat Kosu. Duka cita ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, biarlah mereka tetap percaya sungguh apa yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan adalah baik adanya. Dan mereka tetap dikuatkan dan dihibur oleh-Mu Tuhan. Dan mereka selalu siap menjalani hari-hari hidup mereka dengan sukacita. Dan mereka tetap percaya akan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi anak terkasih kami Fernando Pagaya, yang mana dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tanggung jawabnya sebagai kantoria. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan bagi anak terkasih kami, bahkan melayakkan dia untuk ada dalam satu barisan pelayanan sebagai kantoria. Biarlah Fernando Pagaya tetap diberkati, dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan dalam melakukan tanggung jawab yang baru yang telah Tuhan berikan baginya. Dan dia tetap ada dengan sukacita melayani apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai kantoria. Tuntun dia Tuhan, dan hanya untuk kepujian nama Tuhan ia pun siap melakukan apa yang harus dia lakukan seturut kasih dan kehendak-Mu. Hamba juga berdoa bagi Cassandra Rito, Miranda Rikumahu, Adrians Mahuri, dan Kintan Tualena, yang karena pekerjaan, karena studi, mereka harus melepaskan tanggung jawab mereka sebagai pengurus wadah pelayanan pemuda sektor Kenanga. Ya Tuhan, keempat anak ini mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka, dan biarlah apa yang mereka lakukan diberkati dan menjadi berkat lewat pelayanan mereka. Dan saat ini mereka harus melepaskan tanggung jawab mereka karena pekerjaan dan studi mereka. Biarlah dari apa yang mereka lakukan selama mereka ada dalam pelayanan itu menjadi berkat untuk kehidupan mereka ke depan. Terlebih lagi di tengah-tengah tanggung jawab di mana mereka sebagai pekerja dan mahasiswa. Dan jawablah apa yang menjadi pergumulan mereka. Ampuni mereka kalau dalam pelayanan ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan biarlah semua kebaikan yang mereka lakukan itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan masa depan mereka. Hamba berdoa juga bagi kedua proses pembangunan gedung gereja, baik yang ada di sektor Teratai, bahkan Jamahan Kasih RST, semua yang menjadi pergumulan kami, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab itu. Semua yang menjadi usaha kami, apapun itu bentuknya, Tuhan boleh memberkati. Dan setiap orang yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, Tuhan juga memberkati kami semua. Dan kami tetap diberkati dan tidak pernah kekurangan ketika kami ada dan bersama-sama melihat apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk penyelesaian kedua gedung gereja ini, ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba berdoa bagi kami semua pendukung liturgi dalam kebaktian jam 9 ini. Engkau lihat kami masing-masing yang melayani, Engkau tahu kehidupan kami, tetap pakai kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Bahkan vokal grup dari sektor Bakung, semua orang yang turut terlibat diberkati dan tetap kami ada dan dipakai Tuhan untuk selalu melayani pekerjaan-Mu. Dan dari pelayanan kami, umat-Mu diberkati. Dan kami semua diberkati. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk kehidupan kami di usbu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami mohon kepadamu, tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus, pegang tangan kami, dan berkatilah seluruh jeri juang kami. Dan dari semuanya kami tetap ada dan merasakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Untuk gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, Engkau tetap ada dan memberkati kami semua pelayan-pelayan yang melayani. Kami yang ada melayani di dalam jemaat ini, para pendeta, penatua, diaken, bahkan pengurus-pengurus wadah-wadah sektor-sektor, dan juga panitia, pengasuh, satukan kami dengan rantai kasih-Mu supaya kami tetap bergandeng tangan melakukan apa yang harus kami lakukan, bukan untuk memuji diri, tapi hanya untuk kepujian nama Tuhan sendiri. Dan kami siap melayani apapun yang menjadi tantangan-tantangan hidup kami.
Berdoalah hamba juga bagi bangsa negara kami ini dengan seluruh tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin. Jaga lindungi mereka, Roh Kudus selalu ada dan hadir dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap ada dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan kiranya ya Bapa, biarlah mereka lakukan dengan rasa takut Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan mereka untuk kami tetap ada dalam kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang senantiasa ada dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami pun tetap mampu dan melakukan itu semua dan mampu menghadirkan itu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Engkau lihat kami semua yang sudah mengaku untuk mengikuti kebaktian perjamuan asa yang kudus pada tanggal 3 nanti. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan kami mohon Engkau jaga, Engkau lindungi, berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kami, sehingga hari Minggu tanggal 3 kami akan ada dan hadir dalam kebaktian perjamuan asa yang kudus dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, dan inilah doa dan syukur kami, Engkau menjawab itu jangan dengan kehendak kami, tapi hanya dengan kehendak-Mu. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Kita kidungkan pujian bersama-sama PKJ nomor 289 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Kebaktian Minggu boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Selamat hari Minggu. Shalom.